You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez kembali jadi versi terbaik dirinya sebelum cedera. Dovizioso, dia lebih buas dari 2019. Marc Marquez tidak hanya kembali ke lintasan MotoGP sebagai pembalap kompetitif. Ia bangkit sebagai sosok yang bahkan lebih tangguh daripada dirinya sebelum cedera parah yang mengubah arah karirnya pada 2020. Dengan performa luar biasa bersama Ducati Lenovo di musim ini, Marquez telah membungkam kritik dan membalikan semua keraguan menjadi kekaguman. Ia tak sekadar kembali, ia kembali sebagai versi terbaik Marc Marquez yang pernah ada. Bahkan rival lamanya, Andrea Dovizioso, yang bersaing ketat dengannya selama era dominasi Honda di akhir dekade 2010-an, memberikan pengakuan tulus terhadap kebangkitan Marquez. Dalam wawancara dengan media Italia, Dovi menyatakan, "Saya tidak ragu mengatakan ini. Marc yang sekarang adalah versi yang lebih matang dan lebih cerdas dari dirinya yang dulu. Apa yang dia tunjukkan musim ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kedewasaan sebagai pembalap. Dia sudah kembali, dan mungkin lebih baik dari sebelumnya." Pernyataan Dovizioso itu tidak berlebihan. Statistik musim 2025 membuktikan dominasi mutlak Marquez di lintasan. Dari 12 balapan awal musim ini, ia mengoleksi 8 kemenangan, 10 podium, dan 7 pole position, serta meraih kemenangan di 11 dari 12 balapan sprint. Kategori yang bahkan belum ada saat ia memenangkan gelar terakhirnya pada 2019. Jika dibandingkan dengan musim emas 2019, saat ia meraih gelar juara dunia ke-8-nya, pencapaian Marquez musim ini bahkan melampaui catatan luar biasa 5 tahun lalu. Di pertengahan musim 2019, ia meraih 6 kemenangan dan 11 podium, mengumpulkan 250 poin dari 300 poin maksimal, yakni 83,3%. Namun di musim ini, Marquez sudah mengantongi 381 poin dari 444 yang tersedia, atau sekitar 85,8%. Dominasi yang hampir total. Lebih dari angka-angka, cara Marquez memenangkan balapan pun mengalami transformasi. Dikenal dengan gaya membalap agresif dan penuh risiko, kini Marquez menunjukkan bahwa ia bisa mendominasi dengan ketenangan, kecerdasan taktis, dan kendali penuh atas situasi balapan. "Saya menemukan kembali versi saya yang hilang setelah cedera. Bahkan mungkin lebih baik dari itu. Sekarang saya membalap dengan ketenangan, tapi rasa lapar saya tetap sama," ujar Marquez seusai kemenangan telaknya di Brno, yang menjadi kemenangan ke-8-nya musim ini. Perubahan ini tidak datang begitu saja. Marquez harus melalui masa-masa kelam sejak cedera parah di IP Spanyol 2020. Ia menjalani 4 kali operasi pada lengan kanannya, kehilangan momentum, dan sempat diperkirakan tidak akan pernah kembali ke level tertinggi. Keputusan berani meninggalkan Repsol Honda, tim yang telah membesarkannya, di akhir 2023, dan bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati, menjadi titik balik. Di sanalah ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri, mengenali kembali insting alaminya di atas motor. Dan pada 2025, saat mendapat tempat di tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez menunjukkan bahwa kepercayaan tim terhadapnya adalah keputusan yang sangat tepat. Marc hari ini bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pembalap cerdas. Dia tidak gegabah. Itu yang membedakan dia dengan versi sebelumnya, puji Dovizioso. Mentalitas Marquez juga menunjukkan transformasi. Alih-alih berbicara besar soal kapan dan di mana akan mengunci gelar juara dunia ke-9-nya, ia memilih merendah namun tetap penuh keyakinan. "Saya tidak mau bicara soal menutup kejuaraan. Saat ini saya tahu, saya satu-satunya yang bisa mengalahkan diri saya sendiri. Jika harus bertahan, saya akan bertahan. Tapi jika ada peluang menang, saya pasti akan kejar," ujarnya. Dominasi Marquez memang membuat banyak orang mulai berspekulasi soal kapan ia akan menyegel gelar. Ada yang berharap itu terjadi di Misano, sirkuit kebanggaan mendiang rivalnya, Valentino Rossi. Namun, Marquez memilih untuk tidak terjebak dalam narasi tersebut. Salah satu indikasi paling mencolok dari evolusi Marquez adalah gaya kemenangannya musim ini. Jika dulu ia dikenal sebagai Raja Duel, yang suka bertarung hingga tikungan terakhir,
kini banyak kemenangannya datang dengan jarak waktu yang lebar dan kontrol penuh sejak awal hingga akhir balapan. Namun bukan berarti ia kehilangan naluri bertarungnya. Dalam balapan sprint di Sachsenring, Marquez menunjukkan taring lamanya, menyalip Marco Bezzecchi di lap terakhir untuk merebut kemenangan dramatis. Adrenalinnya beda, benar-benar ledakan emosi. Tapi sekarang, kalau bisa menang dengan keunggulan dan lebih tenang, saya ambil itu. Saya sudah mengubah gaya balap saya. Saya tetap cepat, tapi dengan denyut nadi yang lebih rendah, ungkapnya dengan senyum. Kini, di usia 32 tahun, Marquez tidak lagi hanya memburu gelar. Ia tengah membangun warisan, mencoba mencatatkan namanya sebagai pembalap terhebat sepanjang masa, sejajar atau bahkan melampaui nama-nama legendaris seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Dan dengan performa seperti ini, sangat mungkin bahwa dunia sedang menyaksikan kebangkitan GOAT MotoGP sejati. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Fabio Di Giannantonio tertawa dengarkan janji Jorge Martin kalahkan Marc Marquez. Jorge Martin, sang juara dunia MotoGP 2024, kembali menggebrak dengan pernyataan panas. Ia berjanji akan mengalahkan Marc Marquez musim ini. Bukan sekadar tekad biasa, namun janji itu ia bawa sebagai misi pribadi untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Namun, tak semua pembalap menanggapinya serius. Fabio Di Giannantonio, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, malah menanggapinya dengan tawa. Sejak awal 2024, tensi antara Martin dan Marquez mulai terasa. Meski sama-sama mengendarai motor Ducati, keduanya berada di tim berbeda, Martin di Pramac, Marquez di Gresini. Namun performa mereka membuat keduanya jadi pusat perhatian. Martin akhirnya merebut gelar dunia, tetapi Marquez tak kalah mencuri panggung dengan serangkaian podium dan kemenangan spektakuler di awal musim. Namun drama sesungguhnya dimulai ketika Ducati justru memilih Marquez untuk promosi ke tim pabrikan 2025, meninggalkan Martin yang sudah lebih lama berkontribusi dan meraih gelar juara. Merasa dikhianati, Martin memilih hengkang ke Aprilia Racing. Dari sanalah lahir janji besar itu. Kalau saya bisa mengalahkan Marc, saya akan menganggap diri saya salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah, ujar Martin. Janji Martin bukan tanpa dasar. Ia memang sempat mendominasi musim lalu dan mengalahkan Marquez di beberapa balapan. Namun banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez saat itu sudah berada di level terbaiknya, mengingat ia baru bangkit dari cedera lamanya. Salah satu komentar paling mencolok datang dari Fabio Di Giannantonio. Di Gia hanya tertawa kecil dan berkata, "Lucu juga mendengar itu. Marc belum menunjukkan semua giginya tahun lalu. Kalau tahun ini Martin coba tantang Marc, saya sarankan pakai pelindung ego juga, bukan cuma helm," kata Di Gia. Komentar itu langsung jadi viral di media sosial MotoGP. Banyak fans menilai Di Giannantonio menyentil kepercayaan diri Martin yang kelewat tinggi. Namun sebagian justru melihatnya sebagai bumbu manis dari rivalitas yang kian seru. Sayangnya, musim 2025 dimulai tidak sesuai harapan bagi Martin. Cedera berat saat pramusim membuatnya absen dari 3 seri awal, sementara Marquez justru menggila. Baby Alien meraih 4 kemenangan dari 2 seri pertama, 2 sprint dan 2 race utama, dan memuncaki klasemen sementara dengan selisih poin besar. Seandainya Martin tidak cedera pun, saya ragu dia bisa kalahkan Marc tahun ini, ujar mantan pembalap Alex Barros. Di sisi lain, Marquez justru memperlihatkan empati. Ia mengirim pesan pribadi kepada Martin agar tidak tergesa-gesa kembali ke lintasan. Pengalaman pahit cedera panjang membuat Marquez sadar betapa pentingnya pemulihan penuh. "Saya hanya ingin Jorge belajar dari kesalahan saya. Hormati tubuhmu, kembalilah saat benar-benar siap," kata Marquez. Sikap dewasa Marquez justru mendapat pujian dari banyak kalangan, dan membuat Martin sendiri terharu. Kini bersama Aprilia, Martin dihadapkan pada tantangan baru. Meski motor RSGP dikenal kompetitif di tangan Marco Bezzecchi, konsistensi masih jadi pekerjaan rumah besar. Jika ingin mengalahkan Marquez, Martin tak hanya harus fit, tapi juga berharap tim barunya bisa mengejar pengembangan teknis Ducati. Martin pun menyatakan bahwa MotoGP tanpa dirinya sempat terasa sedikit membosankan. "Tanpa saya, sejujurnya agak datar. Persaingan itu jadi hidup kalau ada saya, Marc, dan Pecco Bagnaia di lintasan,"
ujarnya diplomatis. Namun komentar ini lagi-lagi memicu reaksi beragam. Fabio Di Giannantonio menimpali dengan senyum lebar dan komentar ringan. Tenang saja, Jorge. Kami tetap bersenang-senang kok walau kamu nonton dari rumah. Kini pertanyaannya, apakah Martin akan benar-benar kembali ke performa terbaiknya sebelum paruh musim berakhir? Dan apakah Aprilia bisa membantunya mewujudkan janji ambisiusnya? Sementara itu, Marquez terus melaju. Dengan motor YP25 dan tim pabrikan Ducati di belakangnya. Banyak yang percaya tahun ini bisa menjadi tahun kebangkitannya dan bahkan gelar ke-9 dalam karirnya. Namun Martin belum menyerah. Ia masih yakin, dengan waktu dan kerja keras, duel sejati akan terjadi lagi. Apakah janji Martin akan berujung pada kemenangan, atau justru menjadi bumerang yang dicatat sejarah? Satu hal pasti, pertarungan belum usai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Digadang mampu saingi Marc Marquez, Fabio Quartararo buka suara. Tak ada yang selevel dengannya. Dia bagai pemain FIFA rating 99. Dalam dunia MotoGP, hanya sedikit nama yang mampu menyamai level dominasi seorang Marc Marquez. Sejak kemunculannya di kelas Premier, pembalap asal Spanyol itu langsung mengguncang dunia balap motor dengan kecepatan dan gaya membalapnya yang agresif. Namun, munculnya Fabio Quartararo sempat memunculkan harapan baru bagi penikmat MotoGP. Bisakah rider muda asal Prancis ini menjadi penantang serius untuk menghentikan dominasi Marquez? Harapan itu bukan tanpa dasar. Bahkan legenda hidup seperti Giacomo Agostini pun pernah menyebut Quartararo sebagai satu-satunya pembalap muda yang berpotensi menggoyang singgasana Marquez, asalkan tunggangannya cukup kompetitif. Sayangnya, motor Yamaha yang saat ini dikendarai Quartararo belum berada di level yang dibutuhkan untuk bersaing secara konsisten di papan atas. Meski demikian, bukan berarti Quartararo menyerah begitu saja. Dalam wawancara terbarunya bersama media asal Spanyol, AS, Quartararo mengulas secara jujur bagaimana ia memandang persaingannya dengan Marc Marquez serta peluangnya jika keduanya berada dalam kondisi dan paket motor yang setara. Dalam kondisi tertentu yang jarang terjadi, Marc hampir tak terkalahkan. Tetapi di lintasan kering, kami bisa memberikannya beberapa masalah, ujar Quartararo dengan nada optimistis namun tetap realistis. Sebagai pembalap yang dikenal memiliki race pace murni yang sangat cepat, Quartararo percaya bahwa dia masih punya peluang untuk menantang Marquez, setidaknya dalam kondisi lintasan yang lebih bersahabat. Namun ia juga mengakui, bahwa secara keseluruhan, Marquez masih berada di level yang belum bisa dicapai oleh siapapun, bahkan dalam satu dekade terakhir. Menurutku tidak ada seorang pun yang selevel Marquez saat ini. Dan saya tidak hanya berbicara soal sekarang, tetapi juga 10 tahun terakhir, tambahnya. Dalam pandangan Quartararo, Marquez bukan hanya cepat di satu kondisi saja. Ia bisa tampil luar biasa di lintasan kering, basah, atau bahkan saat dirinya sedang cedera parah. Dia cepat dalam segala hal. Bahkan dengan satu lengan, dia masih bisa kompetitif. Itu luar biasa. Dia menjadi contoh buat semua rider, kata Quartararo, sambil menyamakan kemampuan Marquez dengan mode chat di permainan FIFA, seperti punya semua atribut dengan rating 99. Bukan tanpa alasan Quartararo memberikan pujian setinggi langit. Sebagai sesama pembalap, ia tahu betapa sulitnya menjaga performa dalam berbagai kondisi, terlebih ketika menghadapi tekanan dan tantangan di atas lintasan yang terus berubah. Fabio Quartararo sendiri memulai debutnya di MotoGP pada 2019 bersama tim satelit Yamaha, Petronas SRT. Meskipun berstatus sebagai rookie, ia langsung mencuri perhatian publik dengan sejumlah pole position dan duel-duel epik melawan Marquez, termasuk di Misano dan Buriram. Banyak yang mengira bahwa duel-duel tersebut akan menjadi pembuka era persaingan baru di MotoGP. Namun jalan tak selalu mulus. Cedera panjang yang dialami Marquez pada 2020 membuat duel yang diimpikan banyak penggemar tertunda. Di sisi lain, Quartararo justru sukses meraih gelar juara dunia MotoGP 2021 saat Marquez belum dalam kondisi terbaiknya. Sejak itu, persaingan keduanya tak pernah benar-benar mencapai potensi maksimal. Memasuki musim 2025, Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa. Hingga seri ke-12, pembalap Ducati tersebut sudah memenangkan 8 balapan utama dan 11 sprint race, sekaligus memimpin klasemen dengan selisih 120 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang ada di posisi kedua.
Sementara itu, Quartararo harus puas bertarung di posisi tengah klasemen. Meski sudah meraih 4 kali pole position dan 2 kali naik podium, ia masih bertengger di peringkat 9 klasemen sementara dengan 102 poin. Performa motor Yamaha yang inkonsisten dan sulit bersaing di lintasan lurus membuatnya kesulitan mengejar para pembalap Ducati dan KTM. Meski demikian, semangat Quartararo tak surut. Ia tetap percaya bahwa dengan paket motor yang mumpuni, dirinya bisa menjadi ancaman serius. Bahkan ia menyoroti bagaimana rivalitas di grid kini makin ketat, dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez juga tampil kompetitif. Komentar-komentar dari Quartararo bukan sekadar pengakuan akan dominasi Marquez, tapi juga refleksi dari perjuangan seorang pembalap yang terus berusaha mencapai level tertinggi. Ia tidak menyangkal kehebatan rivalnya, tapi juga tidak kehilangan keyakinan terhadap kemampuannya sendiri. Dengan masih banyak balapan tersisa di musim ini dan perkembangan teknologi yang terus berjalan, bukan tak mungkin jika di masa depan kita akan menyaksikan kembali duel-duel sengit antara Fabio Quartararo dan Marc Marquez. Seperti yang dulu sempat kita nikmati di 2019. Satu hal yang pasti, dunia MotoGP masih menyimpan banyak drama dan kejutan. Dan selama nama-nama besar seperti Marquez dan Quartararo masih menghiasi grid, pertarungan di lintasan akan selalu layak untuk dinantikan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives Marc Marquez, mesin uang dan kemenangan, bukan sekedar juara, dampaknya untuk Ducati lebih nyata dari Rossi. Ducati tengah menikmati era keemasannya di ajang MotoGP. Dalam 3 musim terakhir, pabrikan asal Italia ini mendominasi dengan kekuatan luar biasa, baik dari sisi teknis maupun finansial. Di musim 2025, dominasi itu mencapai puncaknya. 3 posisi teratas klasemen sementara MotoGP dikuasai oleh pembalap Ducati, dan nama Marc Marquez menjadi pusat perhatian. Bukan hanya di lintasan balap, tetapi juga di ruang rapat para pemasar dan eksekutif. Jika dulu nama besar Valentino Rossi dianggap sebagai magnet terbesar MotoGP, kini Marc Marquez muncul dengan paket komplit. Cepat di trek, cerdas dalam komunikasi, dan sangat menjual di pasar. CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, menyebut kehadiran Marquez sebagai game changer. Marc Marquez punya kemampuan luar biasa dalam menarik perhatian dan visibilitas, ujarnya kepada media Spanyol, Motosan S. Dia sangat populer di banyak negara, terutama Asia, tapi tidak hanya di sana. Ia juga sangat cakap berkomunikasi. Itu membuatnya punya daya tarik yang sangat besar, termasuk dalam membangun kedekatan dengan penggemar Ducati. Statistik pun bicara. Di paruh pertama musim 2025, Marquez telah memenangkan 8 balapan utama dan 11 sprint race dari total 12 seri. Rata-rata, ia mencetak 31,75 poin per pekan balap. Angka yang belum pernah dicapai oleh pembalap Ducati manapun sebelumnya. Ia memimpin klasemen dengan keunggulan 120 poin dari adiknya, Alex Marquez, dan 168 poin dari juara bertahan Pecco Bagnaia. Bahkan para pesaing dari pabrikan lain tampak tak berdaya mengejar performa The Baby Alien bersama Ducati EP25. Namun, dampak Marquez tidak hanya terasa di podium. Ia juga mengubah wajah bisnis Ducati. Menurut laporan keuangan, pada 2024 Ducati menjual 54.495 unit motor. Memang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, namun terjadi lonjakan tajam di pasar tertentu. Salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat adalah Spanyol, yang kebetulan merupakan rumah bagi Jorge Martin dan tentu saja Marc Marquez. Marc adalah investasi dalam semangat merek, kata Domenicali. Dia membawa energi, antusiasme, dan daya tarik emosional yang membuat orang ingin menjadi bagian dari Ducati. Itu menciptakan hubungan emosional yang kuat antara merek dan penggemar. Julukan, Marc Marketing, bukan tanpa alasan. Ia bukan cuma pembalap hebat, ia adalah brand ambassador yang menjual, influencer alami yang menghidupkan setiap iklan tanpa perlu akting, dan figur yang membuat konsumen merasa lebih dekat dengan dunia MotoGP. Bandingkan dengan era Valentino Rossi di Ducati pada 2012. Kala itu, dedak terdatang dengan ekspektasi langit, namun gagal menembus dominasi Yamaha dan Honda. Ia mengakhiri musim tanpa satupun kemenangan dan hanya finish di posisi ke-6. Mesin Desmosedici EP12 saat itu terkenal sulit dikendalikan, dan tim Ducati belum menemukan arah teknis yang tepat. Itu masa yang sangat berbeda, kenang Domenicali.
pengalaman bersama Rossi sangat kompleks. Ducati saat itu belum seperti sekarang. Memang, kehadiran tokoh kunci seperti Gigi Dall'Igna yang kemudian membangun ulang filosofi teknis Ducati, ditambah evolusi produk dan strategi pemasaran yang canggih, membuat pabrikan asal Bologna ini berubah total dalam 1 dekade terakhir. Sekarang, Ducati bukan hanya tim paling dominan di MotoGP, tapi juga ikon teknologi dan gaya hidup yang digemari para penggemar otomotif dunia. Ducati hari ini adalah Ducati terbaik yang pernah ada, lanjut Domenicali. Produk kami luar biasa, kualitasnya tinggi, dan strategi kami sangat solid. Saat ini, kita berada di posisi yang sangat menguntungkan. Gabungan antara Marquez dan Ducati adalah win-win situation. Marquez mendapat motor kompetitif yang membawanya kembali ke puncak setelah masa sulit bersama Honda, sementara Ducati mendapatkan figur karismatik yang memperkuat identitas merek mereka di pasar internasional. Tidak berlebihan jika dikatakan, Ducati dan Marquez kini ibarat pasangan emas. Satu sebagai mesin kemenangan di trek, yang lain sebagai mesin uang di luar lintasan. Jika Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia musim ini, ia akan menjadi pembalap ketiga setelah Casey Stoner dan Pecco Bagnaia yang berhasil meraih gelar dengan tim pabrikan Ducati. Lebih dari itu, ia juga akan menyamai rekor 7 gelar Valentino Rossi di kelas Premier. Namun, seperti kata Marquez sendiri, satu-satunya hal yang bisa membuat saya kehilangan gelar dunia adalah saya sendiri yang membuangnya. Sebuah pengakuan jujur dari pembalap berusia 32 tahun itu, yang kini tak hanya berkejaran dengan waktu dan rival, tapi juga dengan sejarah. Dengan sisa 10 seri di musim ini, Marquez hanya butuh 6 kemenangan lagi untuk mengunci gelar, bahkan tanpa perlu memperhitungkan pengurangan poin. Hal ini membuka jalan bagi Ducati untuk mencatatkan era baru dominasi yang tak hanya kuat secara teknis, tetapi juga menguntungkan secara bisnis. Kini, Marquez tak sekadar dikenal sebagai juara di lintasan, tapi juga sebagai ikon yang menghidupkan gairah baru di tubuh Ducati. Ia membawa angin segar ke dunia MotoGP, yang selama ini haus akan figur besar dengan aura luar biasa. Bukan hanya trofi yang dikejar Marquez, tapi juga warisan. Dan tampaknya, warisan itu sedang ia bangun bukan hanya dengan kecepatan, tapi juga dengan pesona. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your